Sesuai janji Bapak ya kemarin, Bapak akan menjelaskan soal-soal tentang statistik. Di sini ada 3 soal tentang statistik. Yang pertama ada kaitannya dengan diagram batang. Ini namanya diagram batang. Soal yang kedua ada kaitannya dengan diagram lingkaran. Yang ketiga ada kaitannya dengan diagram lingkaran dengan tabel. Ya. Nah, sekarang kita jawab yang soal nomor 25. Berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Nah, di sini di gambar terlihat ya, ada yang berjajar baris, terus ada yang ke atas ya. Nah, ini kalau dalam diagram, kalau yang horizontal ini namanya sumbu X ya. Kalau yang vertikal ini namanya sumbu Y ya. Nah, di sini pada sumbu X ini terdapat adalah kolom nilai ya. Jadi angka-angka yang di sini ini angka nilai. Kalau yang ke atas, angka-angka yang ada di sini merupakan banyaknya siswa. Nah, di sini adalah nilai 60, ada nilai 70, ada nilai 80, ada nilai 90, ada nilai 100. Ya. Nah, cara membacanya, siswa kelas 6 yang memperoleh nilai 60 itu ada, nah, lihat, ada 5. Ya, tengah-tengah antara 4 dan 6. Berarti ada 5 orang. Ya. Nah, terus di sini ada 5 orang ya. Terus yang punya nilai 70, lihat lurusnya ada 6 orang. Yang punya nilai 80 ada 10 orang. Ya. Ya kan? Lurusnya 10 kan sini. Ya. Yang memperoleh nilai 90, tengah-tengah antara 6 dan 8, 7 orang. Dan yang punya nilai 100 ya, lurus di angka 2. Berarti 2 orang. Itu cara membacanya. Ya. Tapi pertanyaannya di sini, jumlah seluruh siswa kelas 6 berdasarkan data di atas adalah jumlah seluruh siswa. Jadi yang memperoleh nilai 60 ada 5 orang, yang 70 ada 6 orang, yang 80 ada 10 orang, dan yang 90 ada 7 orang, dan yang 100 ada 2 orang. Kalau kita jumlahkan, ini merupakan jumlah siswa. Jadi kita jumlahkan aja nih. 5 ditambah 6 berapa? 5 tambah 6 11. 11 ditambah 10 21. 21 ditambah 7 28 ditambah 2 30. Jadi jawabannya 30. Nah, itu cara menghitungnya ya. Nah, sekarang soal yang nomor 26. Ini ada diagram lingkaran ya. Diagram berikut menyajikan data ekstrakurikuler kelas 6 ya. Pada diagram lingkaran ini ya, yang mengikuti ekstrakurikuler menggambar ada 40%. Yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola ada 30%. Ya, yang mengikuti ekstrakurikuler basket ada 18%. Yang mengikuti ekstrakurikuler menari ada 12%. Ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah ketahuan. Berarti yang paling gede, gambaran yang paling lega. Yang mana tuh?
Ya, menggambar. Ada 40%. Jadi jawabannya D, menggambar. Ya. Jadi ditunggu gitu. Kalau mau menghitung sudutnya, kalau kita mau membuat sudut, ya, hitungnya seperti ini. Menggambar itu 40%. 40% kalau kita rubah ke dalam pecahan 40 per 100. 40 per 100 kita bagi 10 menjadi 4 per 10. 4 per 10 dikali 360 derajat. Dari mana 360 derajat? Jumlah lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh ini besarnya 360 derajat. Jadi dikali itu. Nah, tinggal dibagi 10, 360 bagi 10, ini tinggal 1, ini tinggal 36. 36 dikali 4, hasilnya 144 derajat. Buat tuh 144 derajat pakai busur, pakai jangka. Ya. Nah, caranya tadi sudah dikasih tahu, ya. Kemudian yang menari ada 12%. Nah, kalau kita mau buat grafik lingkarannya, berarti 12% itu adalah 12 per 100. Kalau persen ya, ingat ya. Kalau persen 12 per 100 dikali 360. Berarti ini coret nolnya 1 dibagi 10, ini tinggal 10, ini tinggal 36. Ya. Nah, 36 dikali 12. Hasilnya 432 dibagi 10. Tinggal kasih koma satu angka di belakangnya. Ya. Jadi hasilnya 43,2 derajat. Kita ukur pakai busur. Ya. Ukur pakai busur seperti ini. Ya. Ini garis patokannya, ya. Nah, ukurnya ke sini, ya. Nah, gitu. Usahakan ini harus lurus dengan 0, ya. Nah, kita cari berapa itu 43,2. Angkanya yang di atas 40, terus ini 3,2 sedikit, ya. Nah, jadi hasilnya di sini. Kemudian yang basket kita mau bikin diagram lingkarannya. Nah, basket 80% enggak 18% ya. 18% itu artinya 18 per 100 dikali 360. Hasilnya 64,8 karena dikali 100, ya. Nah, ukur tak pakai ini, ya. Nah, cuma di sini, ya. Garisnya yang ini ukur. Nah, hasilnya di sini, ya. Kemudian sepak bola. Nah, sepak bola udah nggak usah diukur lagi, sudah otomatis, ya. Nah, jadi seperti ini, ya. Ini 40%, ini menari 12%, basket 18%, sepak bola 30%. Kalau sudutnya, yang menggambar sudutnya 144 derajat, yang menari sudutnya 43,2 derajat, yang basket sudutnya 64,8 derajat, yang sepak bola sudutnya 108 derajat. Ya. Tuh. Ini kalau mau membuat diagram seperti itu. Tapi fokus ke pertanyaannya. Ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah, kita lihat, yang paling gede itu yang mana? Yang menggambar. Paling gede, ya. Nah, itu jawaban soal nomor 26. Kemudian soal yang nomor 27. Nah, kita lihat nih. Ini tabelnya, ya. Tabelnya ada 3 kolom. Bapak buat 3 kolom nih.
Kolom pertama jenis buku, kolom kedua banyaknya buku, kolom ketiga hitungan persentase. Karena jawabannya ini adalah persen. Ya. Nah, jenis buku matematik ada 280 buku. Jenis buku agama ada 210 buku. Jenis buku IPA ada 210. Jenis buku bahasa ada 150 dan jenis buku dongeng ada 150. Nah, bagaimana kita persentasenya? Nah, kita jumlahkan dulu nih, banyak buku ada berapa nih semua? Coba jumlahkan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya. 8 tambah 1 berapa? 8 tambah 1 9 tambah 1 10 ditambah 5 15 tambah 5 15 tambah 5 20. Tulis 0, simpan 2. 2 ditambah 2 4 tambah 2 6 tambah 2 8 tambah 1 9 tambah 1 10. Jadi per 1000 nantinya. Jadi persentasenya caranya begini. Banyak buku matematika 280 per 1000. Ya. Nah, 1000 ini jumlah buku dikali 100%. Ya, kali 100%. Ini kan 100 nih. Nolnya 2. 100 dibagi 100 kan 1. Ya, coret nolnya 2. Ini juga coret nolnya 2. 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Tinggal 280 dibagi 10. 3 coret aja nolnya 1. Nah, jadi hasilnya 28%. Ya. Sepak bola ya. Untuk matematika ya. Terus untuk buku agama 210. Jadi 210 per 1000 kali 100%. Sama seperti atas. Coret 2, coret 2. Ini coret 1, di atas coret 1. Tinggal 21%. Kemudian IPA. Nah, karena sama 210 ya, nggak usah dihitung, udah aja ini 21%. Sama dengan yang agama. Terus yang bahasa hitung nih 1. Karena yang dongeng juga sama. 150 per 1000 dikali 100%. Sama seperti tadi, 100 dibagi 100 tinggal 1, 1000 dibagi 100 tinggal 10, kemudian 150 dibagi 10 tinggal 15. Jadi ini 15%. Nah, yang dongeng sama ya 150. Berarti ini nggak usah dihitung lagi, udah aja langsung 15%. Nah, tinggal cocokkan nih kepilihannya. Coba cocokkan. Matematika 28%. A benar, B benar, C benar, ya 28%. Berarti ini nggak usah dipilih, tinggal A, B, D, ya. Nah, kemudian agama 21%. Lihat yang agama di sini benar. Nah, kemudian agama di sini salah. Berarti ini salah. Ya, coret. Terus ini
agama 21% benar. Ya. Nah, tinggal dua pilihannya antara A dan D. Nah, kita lanjutkan IPA. Karena sama berarti IPA 21%. IPA. Nah, di sini IPA 15 berarti ini salah. Nah, ini salah berarti jawabannya yang D ya. IPA 21%. Nah, gitu caranya untuk menjawab soal. Jadi jangan asal-asalan jawab soal ya. Walaupun ini pilihan, asal-asalan A, B, C, D. Ini A, ini B. Jangan. Kalau matematik harus dihitung dulu. Karena matematik itu objektif, tepat sasaran ya. Nah, ini pembahasan soal kita hari ini ya, bidang statistik. Masih ada 2 soal lagi bidang statistik. Ininya sama aja, tabel ya. Tabel udah dipelajari dan diagram garis. Kalau diagram garis seperti ini ya. Ini bisa dibuat diagram garis. Nah, ini. Tinggal kita kasih titik tengah aja. Ya, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Nah, kita hubungkan nih dari 0 ke titik ya, ke titik ini lagi, terus ke atas, terus ke sini, terus ke sini. Nah, ini namanya diagram garis ya. Diagram garis. Itu ya, diagram lingkaran, diagram batang, tabel dan diagram garis. Ada pertanyaan dari Ilham? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita tutup di sini saja dulu. Nanti hari Senin kita ketemu dengan materi IPA ya, dengan materi IPA. Ya, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Cukup membacakan surat Wal Asri. Suratul Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.